Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran, dan kali ini kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu bagaimana mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Outline yang akan kita bahas dalam pertemuan kedua ini adalah ruang lingkup pemasaran, konsep inti pemasaran, realitas pemasaran baru, orientasi perusahaan terhadap pasar, dan tugas dari manajemen pemasaran. Ibu akan membahas satu persatu outline pada pertemuan kedua ini. Yang pertama, kita akan bicara mengenai ruang lingkup pemasaran. Pemasaran melibatkan berbagai proses dalam tahapan pelaksanaannya. Yang pertama, produsen harus mencari pembeli dan mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian merancang produk dan jasa yang berkualitas, lalu menetapkan harga atas produk atau jasa. Yang keempat, yakni mempromosikan produk dan jasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara perusahaan itu mengirimkan produk dan jasa ke pasar sasaran yang sudah dituju. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pemasaran. Yang pertama dan yang harus diketahui oleh produsen atau oleh pemasar, yakni kebutuhan. Kebutuhan ini kita berbicara tentang kebutuhan dasar dari seorang manusia, yakni makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Artinya apa? Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh produsen. Bagaimana kita memproduksi makanan, minuman, tempat tinggal, dan hal-hal mendasar lainnya. Kemudian yang kedua adalah keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan ini biasanya disebut dengan kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua, setelah kebutuhan-kebutuhan utama terpenuhi. Keinginan untuk rumah yang lebih mewah, keinginan untuk membeli peralatan elektronik yang canggih, dan keinginan-keinginan lain yang didasarkan pada kemampuan si konsumen mengeluarkan uang untuk mendapatkan keinginannya itu. Lalu yang ketiga adalah permintaan. Permintaan ini adalah sesuatu yang timbul dari konsumen. Permintaan ke siapa? Ke produsen. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, maka muncullah permintaan. Kemudian yang keempat, kita bicara mengenai apa? Segmentasi. Segmentasi adalah bagaimana membagi pasar menjadi bagian-bagian kecil. Berdasarkan apa pembagian ini? Di antaranya berdasarkan demografis, geografis, dan lain-lain. Sederhananya, segmentasi ini bisa dibagi menurut usia, jenis kelamin, tempat tinggal, faktor cuaca, dan lain-lain. Karena apa? Kebutuhan tiap-tiap segmentasi ini pasti berbeda. Kemudian yang kelima, pasar sasaran. Dari segmentasi pasar yang sudah dilakukan, maka ditentukan pasar sasaran mana yang akan kita layani. Apakah yang laki-laki saja atau yang perempuan saja, atau pasar sasaran kita usianya dari 0 sampai 5 tahun, atau dari 6 sampai 12 tahun, atau memenuhi pasar sasaran kaum manula, misalnya begitu. Kemudian yang keenam, positioning. Positioning ini bagaimana menempatkan merek produk atau jasa kita ke benaknya konsumen. Jadi ketika konsumen mendengar produk kita, itu langsung muncul. Misalnya ibu bilang, oh mie instan, maka yang muncul di kepala ibu adalah Indomie. Atau deterjen, yang muncul di kepala ibu adalah Rinso. Itu salah satu bentuk atau contoh dari positioning. Bagaimana seorang konsumen memposisikan produk itu di benak mereka. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran ini adalah apa saja yang bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen.
Berupa apa? Berupa produk atau jasa yang memiliki nilai-nilai tambahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian yang kedelapan adalah merek. Merek ini adalah sesuatu identitas yang dimiliki oleh sebuah produk dan jasa dan yang membedakan produk dan jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya, dan biasanya ini menjadi jaminan yang dapat diberikan oleh produsen kepada konsumennya. Selanjutnya adalah nilai. Tadi sudah Ibu sebutkan, nilai apa yang diperoleh konsumen dari penawaran yang diberikan oleh produsen. Semakin tinggi nilai yang diberikan oleh produsen dan konsumen terkait dengan produk dan jasa yang diberikan, maka semakin tinggilah kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah kepuasan. Tadi sudah Ibu singgung sedikit mengenai kepuasan. Kepuasan ini adalah bagaimana ekspektasi atau harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Semakin rendah gap antara ekspektasi atau harapan dengan kenyataan yang diperoleh, maka semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi perusahaan untuk memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang baik sehingga memunculkan kepuasan dari konsumen. Yang ke-11 yaitu saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini adalah jalur-jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir. Ini merupakan upaya dari perusahaan atau dari produsen untuk menyampaikan produk ini dari perusahaannya kepada konsumen. Mungkin saja menggunakan agen atau reseller atau menggunakan grosir-grosir besar, pusat grosir besar, dan lain-lain, sehingga akhirnya produk ini sampai ke tangan konsumen. Kemudian ada rantai pasokan. Rantai pasokan itu adalah bagaimana perusahaan menjaga rantai pasokan ini dari bahan baku hingga produk atau jasa ini sampai ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya adalah persaingan. Ketika kita bicara persaingan, maka tidak mungkin dalam satu bidang usaha tertentu itu tidak memiliki persaingan. Tentu saja, bahkan sebelum kita muncul, sudah ada perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang kita produksi. Karena itu, dalam kegiatan pemasaran ini, kita akan selalu diikuti, dikelilingi oleh para pesaing. Kemudian yang ke-14 adalah lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini semua lingkungan internal, eksternal, lingkungan holistik itu yang ada di sekitar kegiatan pemasaran. Selanjutnya adalah realitas pemasaran baru. Saat ini ada yang disebut dengan kekuatan kemasyarakatan utama, yaitu ada kemampuan IT atau teknologi informasi, kemudian globalisasi, deregulasi, privatisasi, dan lain-lain. Nah, ini akan membawa perubahan dalam realitas pemasaran saat dengan adanya globalisasi, deregulasi, privatisasi ini, maka proses kegiatan pemasaran bahkan antar negara pun bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian ada lagi yang paling penting, yakni ada kemampuan baru konsumen, daya beli dari konsumen karena konsumen memiliki uang lebih. Kemudian ada barang dan jasa yang lebih bervariasi. Dengan adanya barang dan jasa yang lebih bervariasi, maka konsumen bisa memilih barang dan jasa yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, dengan era internet saat ini, informasi mudah didapat. Tinggal buka Google, kemudian mencari informasi apa yang kita inginkan, semua tersedia. Dan
Ini juga mungkin berlaku untuk kita semua. Kita kalau mau membeli barang pasti kita googling, kemudian kita melihat spesifikasi barang dan harga yang berlaku pada umumnya. Kemudian ada lagi yang menarik, yaitu kemudahan memesan produk. Saat ini dengan adanya teknologi, kita bisa berada di rumah, bisa sambil istirahat, tidur-tiduran, kita bisa melakukan pemesanan produk. Dan selanjutnya yang lebih menguntungkan konsumen lagi, konsumen dapat membandingkan kinerja produk dan jasa. Dengan cara apa? Dengan cara membandingkan spesifikasi barang-barang dan jasa yang akan dibeli menggunakan internet yang dimiliki. Kemudian ada kemampuan baru perusahaan, penguasaan terhadap teknologi internet, manajer yang mumpuni, sistem yang sudah baik. Nah, ini kekuatan-kekuatan baru ini akan sangat mempengaruhi kegiatan pemasaran pada umumnya. Selanjutnya, siapa sih pelaku dalam kegiatan pemasaran itu? Yang pertama adalah pemasar atau marketer, seseorang yang mencari respon, mencari perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain. Jadi kalau kita bicara mengenai pemasar, ini adalah orang yang memasarkan sebuah produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada siapa? Prospek, pemberi respon. Dalam hal ini adalah calon konsumen. Yang ketiga yaitu pasar, tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang yang dimiliki. Ini pelaku-pelaku dalam kegiatan pemasaran. Kita bisa saja menjadi seorang pemasar, bisa saja menjadi seorang prospek. Begitu. Selanjutnya, bagaimana orientasi perusahaan ini terhadap pasar? Yang pertama, evolusi konsep pemasaran awal. Konsep pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi ini bagaimana memproduksi sebuah barang dan jasa dengan biaya yang sangat efisien. Kemudian yang kedua, konsep produk. Dia sudah beranjak nih, dia bukan lagi berpikir bagaimana memproduksi sebuah barang dengan biaya yang efisien, tapi sudah mulai memunculkan keunggulan produk. Lalu yang ketiga, konsep penjualan. Ada agresivitas penjualan dan promosi. Bagaimana memperkenalkan produk dan jasa itu menggunakan promosi-promosi dan iklan. Jadi jangan heran kalau sekarang ini banyak sekali barang-barang yang biasa-biasa saja, tapi kemudian dikemas dalam kegiatan pemasaran yang heboh. Gitu. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendukung konsep penjualan yang dimiliki oleh si perusahaan. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran, berorientasi pada pasar. Apa yang diinginkan pasar, apa yang diinginkan oleh konsumen, maka produk itulah yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik ini melihat perspektif yang luas dan terintegrasi, dari mulai apa yang diinginkan konsumen, apa yang bisa disediakan oleh perusahaan, bagaimana perusahaan itu melakukan proses distribusi sehingga barang itu tiba di tangan konsumen dengan baik. Dan pada akhirnya mereka akan memperoleh keuntungan sementara konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya kita bicara ini bagan pemasaran holistik. Ada pemasaran holistik yang berada di tengah-tengah ini, kemudian ada pemasaran internal, departemen pemasaran, manajer senior, departemen lain. Ini bicara mengenai pemasaran internal di dalam sebuah perusahaan. Dan ada pemasaran kinerja. Pemasaran kinerja ini melihat bagaimana pendapatan dari penjualan, ekuitas pelanggan dan merek, lalu etika-etika yang harus dilakukan oleh perusahaan, kemudian lingkungan pemasaran, termasuk norma-norma hukum yang ada di dalam lingkungan pemasaran, serta komunitas-komunitas apa yang bisa digaet untuk mendukung kinerja pemasaran. Lalu ada pemasaran terintegrasi. Terintegrasi ini ada produk dan jasa, ada komunikasi yang dilakukan antara perusahaan dan masyarakat, dalam hal ini adalah calon konsumen, dan kemudian menggunakan saluran apa, saluran distribusi apa, saluran channel apa untuk memperkenalkan produk-produk dan jasa itu. Lalu ada pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan ini bagaimana membangun hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggannya.
Karena itu di sini ada pelanggan, ada saluran, dan ada kemitraan. Begitu. Nah, jika sebuah perusahaan sudah bisa menerapkan pemasaran holistik ini, maka insya Allah perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang maju dan berkembang. Selanjutnya, ada komponen 4P dari bauran pemasaran. Jadi kalau kita bicara mengenai pemasaran, maka tidak terlepas dari komponen 4P. Apa saja komponen 4P itu? Pertama adalah produk. Jadi ingat-ingat ya, kita pertama harus memiliki sebuah produk dulu. Nah, di dalamnya ada beberapa komponen. Pertama, ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan, pengembalian. Kemudian yang kedua, kita bicara P, yang kedua adalah price atau harga. Harga terdaftar, harga diskon, potongan harga, periode pembayaran, dan syarat kredit. Kemudian P yang ketiga adalah promosi. Promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Jadi kalau bicara promosi, ada beberapa poin ini. Lalu yang terakhir, 4P yang terakhir adalah place atau tempat, saluran, cakupan, pilihan, lokasi, persediaan, dan transportasi. Jadi kalau kita bicara place, maka harus memasukkan seluruh unsur yang ada di sini. Selanjutnya, sebenarnya apa tugas dari manajemen pemasaran? Dan insya Allah kalau kalian semua yang ada di kelas ini menjadi seorang manajer pemasaran, maka inilah tugas kalian. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran ini bukan sesuatu yang mudah, karena harus melihat laporan masa lalu, melihat ramalan permintaan di masa depan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Akan ada ide-ide yang muncul seiring dengan kegiatan pemasaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita melakukan hubungan yang baik dengan pelanggan, menjalin keterikatan kita dengan pelanggan. Semakin pelanggan dekat dengan kita, maka akan sangat masuk akal ketika pelanggan itu semakin loyal, semakin setia, dan bahkan mengajak serta rekan, teman, dan kerabatnya untuk menjadi konsumen dari produk atau jasa yang kita miliki. Kemudian yang keempat, membangun merek yang kuat. Jadi ini tugas dari manajemen pemasaran, bagaimana membangun merek yang kuat. Semakin kuat merek, maka semakin tinggi tingkat penjualan. Kenapa? Karena merek itu sudah melekat di benak konsumen. Kemudian yang kelima, bagaimana membentuk penawaran pasar. Jadi tugas manajemen pemasaran adalah bagaimana mendorong munculnya penawaran-penawaran pasar. Yang keenam, yaitu menghantarkan nilai. Ini yang Ibu bolak-balik bilang, bahwa ketika kita bicara mengenai marketing, maka kita bicara bagaimana menghantarkan nilai kepada pelanggan. Yang ketujuh adalah bagaimana mengkomunikasikan nilai itu. Dengan cara apa? Melakukan promosi, melakukan iklan, billboard, memasang spanduk, brosur, dan lain-lain. Itulah bagaimana bentuk kita mengkomunikasikan nilai yang dimiliki oleh barang dan jasa yang kita miliki kepada pelanggan. Yang kedelapan, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang? Bagaimana menciptakan pertumbuhan jangka panjang ini sehingga ada sustainability dari si konsumen kepada kita. Dalam hal apa? Dalam hal pembelian barang, pembelian jasa, sehingga kita bisa memaksimalkan nilai-nilai yang dimiliki oleh pelanggan. Dia menjadi pelanggan yang loyal, pelanggan yang mau merekomendasikan produk dan jasa kita kepada orang lain, dan seterusnya. Oke, demikian pertemuan kedua. Semoga semakin membuka cakrawala fikir Anda dalam mengetahui tentang manajemen pemasaran. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.